Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fisika Itu Mudah dan Menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membedah secara tuntas dan jelas pada pokok materi tentang nada. Untuk lebih mengetahui apa yang akan kita pelajari pada materi kali ini, mari kita lihat tayangan slide berikut ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan membedah materi tentang nada yang akan dihasilkan pada sebuah dawe. Contoh konkret sebuah dawe adalah pada sebuah gitar. Kemudian kita akan membedah nada yang dihasilkan pada sebuah pipa organa yang terbuka. Sebagai contohnya pipa organa terbuka, yaitu adalah sebuah seruling. Kemudian kita akan membedah nada yang akan dihasilkan pada sebuah pipa organa tertutup. Dan di akhir pertemuan nanti, kita akan membedah materi tentang nada pada sebuah tabung resonansi. Mari kita amati pola gelombang yang ada pada sebuah dawe. Kita asumsikan kita mempunyai 3 buah dawe. Dawe pertama, dawe kedua, dawe ketiga. Semua dawe panjangnya adalah sebesar L. Ketika dawe yang pertama kita petik, ternyata di dalam dawe ini ada pola gelombang stasioner yang nilainya setengah lambda. Ketika sepanjang dawe itu terbentuk gelombang stasioner yang nilainya setengah lambda, maka keluarlah yang namanya sebuah frekuensi nada dasar. Sehingga L sama dengan setengah lambda nada dasar, atau kita namakan lambda nada dasarnya sama dengan 2L. Untuk dawe yang kedua, di sini terbentuk setengah gelombang ditambah setengah gelombang, sehingga totalnya adalah 1 gelombang penuh. Ketika sepanjang dawe itu terbentuk 1 gelombang penuh, maka keluarlah sebuah frekuensi yang dinamakan dengan frekuensi nada atas pertama. Sehingga L sama dengan lambda atas pertama, atau kita namakan panjang gelombang nada atas pertama nilainya sebesar L itu sendiri. Untuk dawe yang ketiga, di sini ada setengah gelombang, ditambah setengah gelombang, ditambah setengah gelombang, sehingga totalnya adalah dari sini sampai ujung sana, totalnya adalah 1,5 gelombang. Sehingga L sama dengan 3/2 lambda, atau kita namakan lambda nada atas yang kedua, nilainya sama dengan 2L/3. Perhatikan pola gelombang yang ada pada dawe tersebut. Setiap ujung dawe maka tampak sebuah simbol gelombang. Ini juga simbol gelombang. Ini adalah perut gelombang tengah-tengah ini. Jadi untuk nada dasar di sini ada 2 buah simpul dan 1 perut. Untuk nada atas yang pertama di sini ada 1, 2, 3 simpul dan ada 1, 2 perut. Begitu seterusnya, silahkan amati pola gelombang yang ada di sepanjang dawenya. Mari kita rumuskan berapa besarnya frekuensi yang dihasilkan oleh sebuah dawe. Untuk frekuensi nada dasar, dirumuskan F0 sama dengan cepat rambat dibagi panjang gelombang untuk nada dasar. Padahal kita dapatkan bahwa panjang gelombang nada dasar sebesar 2 kali panjang dawenya atau 2L. Sehingga kita bawa ke persamaan ini, sehingga V dibagi dengan 2L. Itulah frekuensi nada dasarnya. Untuk frekuensi nada atas pertama, dirumuskan cepat rambat dibagi panjang gelombang untuk nada atas pertama. Dan tadi kita perhatikan bahwa panjang gelombang untuk nada atas pertama ini adalah sebesar L itu sendiri. Sehingga frekuensi nada atas pertama sama dengan V/L. Kalau nilai-nilai frekuensi tersebut kita rumuskan dalam sebuah persamaan matematis, maka kita dapatkan bahwa nilai frekuensi yang dihasilkan sebuah dawe dirumuskan Fn sama dengan N plus 1 dibagi 2L kalikan V. Di mana Fn adalah frekuensi yang ke N. Ketika kita bicara frekuensi nada dasar, maka N-nya silakan diganti angka 0. Dan ketika kita bicara frekuensi nada atas pertama, silakan N-nya diganti angka 1. Dan ketika kita bicara frekuensi nada atas yang kedua, maka silakan N-nya diganti angka 2, begitu seterusnya. Ingat N-nya dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Perlu diingat bahwa cepat rambat bunyi pada sebuah dawe itu dirumuskan
akar F per mu, di mana F adalah tegangan dawainya dan mu adalah massa tali persatuan panjang atau rapat massa tali. Sehingga V boleh kita rumuskan akar film, artinya F kali L per massa. Ketika kita bicara perbandingan frekuensi, ingat perbandingan frekuensi hanya ditentukan oleh N ditambah 1. Sehingga ketika kita bicara frekuensi nada dasar, silakan N-nya diganti angka 0. Maka 0 tambah 1 adalah 1, maka hasilnya adalah 1. Ketika bicara frekuensi nada atas pertama, silakan N-nya diganti angka 1, maka 1 tambah 1 adalah 2. Ketika bicara frekuensi nada atas kedua, maka 2 ditambah 1 berarti adalah 3. Begitu seterusnya ketika kita bicara perbandingan frekuensi, saya tekankan hanya ditentukan oleh N ditambah 1. Mari kita amati contoh soal ujian masuk perguruan tinggi yang sudah lama sekali. Sepotong dawai yang panjangnya 80 cm dan massanya 16 gram dicepit kedua ujungnya dan terentang tegang dengan tegangan 800 Newton. Tentukan frekuensi nada dasar yang dihasilkan dawai tersebut. Oke, dari soal ini kita dapatkan bahwa panjang dawainya 80 cm dan tentunya harus kita ubah ke meter sehingga menjadi 0,8 meter. Massa dawainya adalah 16 gram dan sudah pasti harus kita ubah ke kilogram sehingga menjadi 16 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Kemudian tegangan dawainya adalah F atau force, nilainya 800 Newton. Untuk mencari sebuah nilai frekuensi, tadi kita rumuskan dengan formula yang sangat cantik bahwa Fn sama dengan N ditambah 1 per 2L kalikan cepat rambatnya, di mana cepat rambatnya adalah akar film F kali L per massa. Ketika kita bicara frekuensi nada dasar, tadi kan di pertemuan sebelumnya, bahwa ketika bicara frekuensi nada dasar, maka N-nya silahkan diganti angka 0. F0 sama dengan 0 ditambah 1 dibagi 2 kali L, di mana L-nya tadi adalah 0,8 meter, kalikan akar F-nya 800, L-nya tadi 0,8, dan massanya adalah 16 kali 10 4 minus 3. Kalau adik-adik hitung, maka nilai frekuensi ini adalah sama dengan 125 Hz. Itulah besarnya frekuensi nada dasar yang dihasilkan dawai pada soal tersebut. Mari kita amati contoh soal yang kedua. Seutas dawai yang panjangnya 90 cm bergetar dengan nada atas pertama dengan frekuensi 300 Hz. Inilah frekuensi nada atas pertama. Tentukan frekuensi nada atas yang kedua. Kemudian yang B frekuensi nada dasar. Yang C cepat rambat gelombang pada dawai. Dan yang D adalah panjang gelombang untuk nada atas pertama. Ketika kita bicara frekuensi nada atas kedua, maka kita cukup menggunakan sebuah teori perbandingan saja, dikarenakan kita sudah mendapatkan sebuah data frekuensi tertentu, yaitu frekuensi nada atas yang pertama tadi. Menurut perbandingan tadi, F nada atas yang kedua dibanding nada atas yang pertama sama dengan 3 dibanding 2. Gunakan perbandingan N tambah 1. Nada atas kedua berarti 2 tambah 1, otomatis angka perbandingannya adalah 3. Nada atas yang pertama berarti N tambah 1 adalah 1 tambah 1 berarti 2. Kita masukkan di persamaan ini, maka F2 dibagi 300 sama dengan 3 per 2 sehingga kita dapatkan sebuah frekuensi nada atas yang kedua sebesar 450 Hz. Begitu juga ketika kita ingin mencari berapa frekuensi nada dasarnya. Kita juga cukup menggunakan sebuah perbandingan, dikarenakan kita sudah mendapatkan salah satu nilai frekuensi. Maka F nada dasar dibanding F atas yang pertama sama dengan 1 per 2. F dasar kita cari, F atas pertama tadi di soal disebutkan 300 sama dengan 1 per 2, sehingga kita dapatkan besarnya frekuensi nada dasar adalah 150 Hz. Untuk cepat rambat gelombang, kita boleh menggunakan yang namanya Fn. Fn sama dengan N tambah 1 dibagi 2L kalikan V. Karena kita akan menggunakan nada atas yang pertama, maka kita ambil F1. Jika 1 tambah 1 dibagi 2 kalikan L-nya, yaitu 0,9 kalikan V. Dari soal tadi kita mendapatkan bahwa frekuensi nada atas pertama sebesar 300 Hz.
Maka kita masukkan di sini 300 sama dengan V dibagi 0,9. Sehingga mendapatkan sebuah cepat lambat gelombang pada dawai adalah 270 meter per sekon. Untuk mencari panjang gelombang nada atas pertama, ingat panjang gelombang rumusnya cukup mudah, yaitu cepat lambat dibagi frekuensi. Tetapi perlu diingat, karena kita bicara nada atas yang pertama, maka frekuensi pun harus sebuah nilai nada atas pertama. Lambda dan frekuensi tidak boleh berbeda indeks. Ketika bicara atas pertama, maka ini pun harus atas pertama. Sehingga kita masukkan V-nya tadi kita dapatkan 270 meter per sekon. Frekuensi nada atas pertama adalah 300 Hz, sehingga nilai panjang gelombang untuk nada atas pertama sebesar 0,9 meter. Selanjutnya kita akan masuk pada pola gelombang pada pipa organa yang terbuka. Yang namanya pipa organa terbuka adalah sebuah pipa yang kedua ujungnya itu dalam keadaan terbuka. Dan perlu diingat bagian yang terbuka itu wajib tampak perut gelombang. Jadi ini perut. Bagian yang terbuka adalah sebuah perut gelombang. Kita asumsikan ada 3 buah tabung atau pipa yang semuanya punya panjang sebesar L. Jadi L di sini adalah panjang pipa organa terbukanya. Pada pipa yang pertama di sini ada 1/4 gelombang. Dan ini juga 1/4 gelombang. Sehingga totalnya 1/4 ditambah 1/4 adalah setengah gelombang. Sehingga L untuk nada dasar adalah setengah lambda dasar. Sehingga panjang gelombang untuk nada dasar sama dengan 2L. Untuk pipa yang kedua, di sini terbentuk 1/4 gelombang. Ditambah setengah gelombang, tambah 1/4 gelombang, sehingga totalnya menjadi 1 gelombang. Sehingga L nilainya adalah lambda itu sendiri, sehingga panjang gelombang untuk nada atas pertama adalah sebesar L. Untuk tabung yang ketiga, di sini ada 1/4 gelombang, setengah gelombang, ditambah setengah gelombang, ditambah 1/4 gelombang, sehingga totalnya adalah 1,5 gelombang. Jadi sepanjang L ini ada 1,5 gelombang atau 3/2 lambda. Sehingga panjang gelombang untuk nada atas yang kedua adalah 2L/3. Silakan lihat pola gelombang yang ada di sini. Ketika bicara organa terbuka untuk nada dasar, di sini ada 2 perut dan 1 simpul. Untuk nada atas pertama, di sini ada 1, 2, 3 perut dan 2 simpul. Begitu seterusnya ketika kita ingin mencari berapa jumlah simpul dan perut pada sebuah pipa organa terbuka. Bagaimana nilai frekuensi pada pipa organa terbuka itu dihasilkan? Untuk frekuensi nada dasar, V per lambda 0 sama dengan V per 2L, karena lambda nada dasar tadi adalah 2L. Frekuensi nada atas yang pertama adalah V per lambda atas pertama, sehingga sama dengan V per L. Ingat, lambda atas pertama tadi kita amati adalah, lambda atas pertama ini adalah sama dengan L. Untuk memudahkan dalam sebuah perhitungan, maka kita buat rumus matematis yang lebih sistematis, bahwa frekuensi yang ke N yang dihasilkan pipa organa terbuka dirumuskan Fn sama dengan N ditambah 1/2L kalikan V. Rumus ini persis dengan sebuah pola gelombang yang ada pada sebuah dawai. Yang membedakan adalah ketika kita bicara dawai, maka V-nya adalah akar F per mu atau akar film, dan juga boleh menggunakan rumus V sama dengan lambda kali frekuensi. Tetapi ketika kita bicara pipa organa terbuka, maka V itu hanya dan hanya menggunakan rumus lambda kali frekuensi. Dan jangan sekali-kali kita menggunakan V itu menggunakan akar F per mu atau akar F kali L per massa. Karena akar F kali L per massa itu hanya dan hanya dipakai untuk cepat lambat gelombang bunyi pada sebuah dawai, bukan pada pipa organa. Ketika kita bicara nada dasar, maka silakan N-nya diganti angka 0. Ketika bicara nada atas pertama, silakan N-nya diganti angka 1. Nilai perbandingan frekuensi itu hanya ditentukan oleh N ditambah 1. Sehingga ketika kita bicara frekuensi nada dasar, maka 0 ditambah 1, maka hasilnya 1. Ketika bicara frekuensi nada atas pertama, maka 1 tambah 1 berarti ada 2.
Ketika bicara frekuensi nada atas kedua, maka adalah 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Begitu seterusnya ketika kita mencari perbandingan frekuensi. Mari kita lihat soal tentang pipa organa terbuka berikut. Sebuah seruling yang memiliki kolom udara terbuka pada kedua ujungnya memiliki nada atas yang kedua sebesar 1700 Hz. Jika cepat lambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, maka tentukan panjang seruling tersebut. Karena seruling adalah salah satu bentuk contoh pipa organa yang terbuka, maka kita ketika bicara frekuensi cukup menggunakan rumus Fn. Fn sama dengan N tambah 1 dibagi 2L kalikan V. Karena data kita bicara frekuensi nada atas yang kedua, yang nilainya sebesar 1700 Hz, maka N-nya silahkan diganti angka 2. F2 sama dengan 2 ditambah 1 per 2L kalikan V. Dari soal kita ketahui bahwa frekuensi nada atas kedua tadi ada 1700. Kita masukkan di sini, sehingga 1700 sama dengan 3 per 2L kalikan V-nya adalah 340. Sehingga ketika adik-adik menghitung dengan cara seksama, maka pasti akan mendapatkan L itu harganya 0,3 meter. Atau kalau kita ubah ke senti berarti adalah 30 cm. Perhatikan pola gelombang pada pipa organa tertutup berikut ini. Yang namanya pipa organa tertutup yaitu sebuah pipa yang salah satu ujungnya itu ditutup dan ujung yang lainnya tentunya harus kita buka. Kita mempunyai 3 buah pipa, pipa pertama, pipa kedua, dan pipa ketiga. Kita asumsikan semua punya panjang yang sama yaitu sebesar L. Dan perlu diingat bagian yang tertutup, juga tertutup itu wajib tampak sebuah simbol gelombang stasioner, dan bagian pipa yang terbuka maka wajib tampak sebuah perut gelombang. Untuk pipa yang pertama, di dalam rongga pipa ini terdapat 1/4 panjang gelombang. Sehingga L itu adalah 1/4 panjang gelombang untuk nada dasar, sehingga panjang gelombang nada dasarnya adalah 4L. Untuk pipa yang kedua, di sini ada 1/4 gelombang, kemudian ditambah setengah gelombang, sehingga totalnya adalah 3/4 gelombang, sehingga sepanjang L ini adalah 3/4 lambda untuk nada atas pertama, sehingga panjang gelombang untuk nada atas pertama adalah 4L/3. Untuk nada atas yang kedua, di sini ada 1/4 gelombang, tambah setengah, sehingga totalnya adalah 5/4 lambda. Jadi sepanjang L ada 5/4 lambda untuk nada atas kedua, sehingga panjang gelombang untuk nada atas kedua adalah 4L/5. Silahkan perhatikan gambar ini. Ketika bicara nada dasar, maka di sini tidak ada belenduan yang utuh. Ketika bicara nada atas pertama, maka belenduan utuhnya adalah 1. Ketika bicara nada atas yang kedua, maka belenduan utuhnya adalah 1, 2. Berarti ketika kita bicara nada atas yang ketiga, maka ada 3 buah belenduan utuh. Mari kita amati bagaimana frekuensi untuk pipa organa tertutup itu dirumuskan. Ketika kita bicara frekuensi nada dasar, maka yang namanya frekuensi nada dasar kita simbolkan, simbolnya adalah F0. Dan yang namanya frekuensi adalah cepat lambat dibagi panjang gelombangnya. V per lambda nada dasar. Padahal panjang gelombang nada dasar tadi, panjang gelombang nada dasarnya adalah 4L, maka kita pindahkan ke sini, sehingga frekuensi nada dasarnya adalah V dibagi 4L. Untuk frekuensi nada atas pertama, dirumuskan cepat lambat V dibagi panjang gelombang untuk nada atas pertama. Dan perlu diingat panjang gelombang nada atas pertama nilainya adalah 4L/3, sehingga kita bawa ke persamaan yang di bawah ini menjadi V dibagi 4L/3 sehingga menjadi 3V/4L. Secara matematis, pola gelombang pipa organa tertutup itu dirumuskan dengan rumusnya Fn sama dengan 2N plus 1 dibagi 4L kalikan V. Dan V-nya adalah lambda kali frekuensi.
jangan sekali-kali menggunakan V adalah akar F per mu atau akar F kali L per massa, karena akar F per mu atau akar F kali L per massa itu hanya berlaku untuk cepat rambat gelombang pada sebuah dawai. Untuk pipa organa tertutup maupun organa yang terbuka nanti, ingat V itu hanyalah lambda kali frekuensi. Ketika kita nanti bicara nada dasar, silahkan N-nya diganti angka 0. Ketika kita bicara nada atas pertama, maka N-nya silahkan diganti angka 1. Dan ketika bicara nada atas yang kedua, silahkan N-nya diganti angka 2, begitu seterusnya. Nilai perbandingan frekuensi itu hanya ditentukan oleh 2N ditambah 1. Sehingga ketika bicara frekuensi nada dasar, maka N-nya adalah 0, maka 2 kali 0, 0 ditambah 1 adalah 1. Ketika kita bicara frekuensi nada atas yang pertama, otomatis N-nya adalah 1. Sehingga 2 kali 1 adalah 2 ditambah 1, berarti adalah 3. Masukkan ke sini. Ketika kita bicara nada atas yang kedua, maka N-nya adalah 2. 2 kali 2 adalah 4, tambah 1 adalah 5. Begitu seterusnya ketika kita bicara perbandingan suatu nilai frekuensi, maka cukup menggunakan 2N ditambah 1. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah pipa yang salah satu ujungnya tertutup mempunyai panjang 60 cm. Sehingga angka 60 cm ini menjadi sebuah nilai L. Jika cepat rambat bunyi di udara 320 meter per sekon, tentukan A. Frekuensi nada atas pertama, B. Frekuensi nada atas kedua, C. Panjang gelombang untuk nada atas pertama. Mari kita bahas soal tersebut. Untuk frekuensi nada atas pertama, kita menggunakan rumus Fn, sama dengan 2N tambah 1 per 4L kalikan V. Karena kita bicara nada atas pertama, maka N-nya kita ganti angka 1, sehingga 2 kali 1 ditambah 1 dibagi 4 kali L, di mana L-nya adalah panjang pipa tadi, kalikan 320 sama dengan 400 Hz. Kemudian ketika kita bicara frekuensi nada atas kedua, untuk mencari nilai frekuensi nada atas kedua, maka kita cukup menggunakan sebuah teori perbandingan, karena kita sudah mengetahui frekuensi nada atas pertama. F2 dibanding F1, maka sama dengan 5 dibanding 3. F2 dicari, F atas pertama adalah 400, sama dengan 5 per 3, sehingga kita mendapatkan frekuensi nada atas yang kedua adalah 666,67 Hz. Untuk yang panjang gelombang nada atas pertama, yaitu pertanyaan yang C, panjang gelombang itu kan dirumuskan cepat rambat dibagi frekuensi. Ketika kita bicara panjang gelombang nada atas pertama, otomatis frekuensinya harus nada atas pertama. Ingat, lambda dan frekuensi itu harus indeksnya sama. Kalau lambdanya nada atas pertama, maka frekuensi pun harus nada atas pertama. Begitu juga ketika kita bicara nada dasar, maka ini pun harus nada dasar. Oke, kita kembali ke permasalahan. Panjang gelombang nada atas pertama dirumuskan V dibagi frekuensi nada atas pertama. Kecepatan bunyi tadi dari soal dikatakan 320 meter per sekon, dan frekuensi nada atas pertama tadi sudah kita hitung yaitu 400 Hz. Sehingga kita mendapatkan panjang gelombang untuk nada atas pertama adalah 0,8 meter atau 80 cm. Mari kita masuk ke pola gelombang pada tabung resonansi. Yang namanya resonansi merupakan sebuah peristiwa bergetarnya suatu benda akibat benda lain yang bergetar. Jika suatu karbutala diletakkan tepat di atas suatu tabung resonansi, maka udara dalam tabung akan ikut bergetar dengan frekuensi yang sama dengan yang dihasilkan karbutala. Sehingga pada gambar ini terlihat karbutala sebagai sumber frekuensinya, udara yang ada di dalam rongga pipa ini akan ikut bergetar dengan frekuensi yang sama dengan sumber getarnya, yaitu karbutala, karena terjadi sebuah resonansi. Resonansi pada sebuah tabung resonansi itu ada syaratnya. Resonansi pertama, jadi udara di dalam tabung ini akan bergetar. Resonansi yang pertama kali pada saat panjang kolom udara ini. Panjang kolom udara ini adalah 1/4 panjang gelombang bunyinya.
Resonansi yang kedua terjadi ketika panjang kolom udaranya adalah 3/4 lambda. Dan resonansi ketiga terjadi ketika panjang kolom udara ini adalah 5/4 lambda. Sehingga boleh kita deretkan secara matematis dengan persamaan Ln, artinya resonansi yang ke n, sama dengan 2n minus 1 per 4 kalikan lambda. Kalikan lambda. Saya ulang, Ln sama dengan 2n minus 1 dibagi 4 kalikan lambda. Ketika kita bicara resonansi yang pertama, silakan n-nya diganti angka 1. 2 kali 1, 2 kurangi 1 kan 1 dibagi 4 berarti adalah 1/4 lambda. Ketika kita bicara resonansi yang kedua, maka n-nya silakan diganti angka 2. 2 kali 2, 4 kurangi 1 kan 3, maka L-nya 3/4 lambda. Begitu seterusnya sehingga kita mendapatkan sebuah perbandingan panjang kolom udara L1 banding L2 banding L3 sama dengan 1 banding 3 banding 5. L1 adalah panjang kolom udara ketika resonansi yang pertama kali, L2 adalah panjang kolom udara ketika resonansi yang kedua, L3 adalah panjang kolom udara ketika resonansi yang ketiga. Mari kita lihat contoh soal berikut. Dengan menggunakan tabung resonansi diperoleh resonansi pertama terjadi ketika tinggi kolom udara 10 cm. Sedangkan resonansi kedua ketika tinggi kolom udara 52,5 cm. Jika frekuensi karbutala yang digunakan adalah 400 Hz, maka dapat ditentukan kecepatan penyedot udara sebesar titik-titik. Oke, soal ini merupakan sebuah soal ujian masuk ke perguruan tinggi. Maka kita bahas dengan cara seperti ini. Ingat resonansi pertama terjadi ketika L1 sama dengan 1/4 lambda. Resonansi kedua terjadi ketika 3/4 lambda. Sehingga L2 minus L1 adalah 3/4 dikurangi 1/4 lambda. Ya, kita masukkan di sini L2-nya 52,5 cm, L1-nya 10 cm, sama dengan setengah lambda. Sehingga kita dapatkan lambdanya adalah 0,8 meter. Yang namanya cepat lambat sebuah gelombang dirumuskan lambda kali frekuensi. Lambda kita hitung tadi mendapatkan sebuah nilai 0,85 meter. Frekuensi dari karbutalanya adalah 400 Hz. Sehingga kita hitung, kita mendapatkan sebuah nilai cepat lambat sebesar 340 meter per sekon. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan itu bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Salam sukses buat anak-anak semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.